Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham. Saham apa saja? Ada EMTK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk, dan yang kedua ada BRIS atau Bank Syariah Indonesia Tbk. Kenapa saya bahas dua saham ini? Karena menurut saya ada potensi yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk menghasilkan cuan, seperti itu. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada EMTK atau Elang Mahkota Teknologi Tbk. Seperti yang teman-teman ketahui, saham EMTK hari ini tanggal 19 Juli 2022 mengalami kenaikan ya, hampir 5% atau lebih tepatnya 4,87% ke level 1830 atau naik 85 poin. Nah, kalau teman-teman lihat posisi penutupannya ini di area EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di sekitar 1840-an di area sana. Kemudian EMA 200 ada di sekitar 2025. Seperti itu. Nah, posisi EMA 200 berada di atas EMA 50 menunjukkan dia cenderungnya masih downtrend ya. Trennya seperti itu, sudah berpotongan jadi cenderungnya masih downtrend. Tetapi kenapa saya bahas MTK? Karena saham ini ada potensi dia retest ke EMA 50-nya. Kalau EMA 50-nya berhasil ke break, maka cukup menarik untuk saham MTK. Kemudian volume kita bisa cek ya, volumenya mulai ada, jadi kenaikannya diiringi dengan kenaikan volume juga. Kemudian garis MACD juga mengarah ke atas, mengindikasikan apa? Ada dorongan beli, tekanan belinya ada, seperti itu. Nanti kita coba cek broker summary-nya. Apakah ada akumulasi atau tidak? Ini kita coba cek MTK ya. Untuk hari Senin dan Selasa dengan value-nya net. Di sini jelas kita bisa cek ada akumulasi cukup masif oleh BK, CS, AK, KZ, dan YU. Harga rata-rata berapa? Di sekitar 1.700-an. Ya, paling tinggi di 1.790. Kita bulatkan di 1.800 saja. Ini sudah floating profit ya, walaupun masih tipis kalau 1.800. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Apakah teman-teman bisa masuk sekarang? Kalau menurut saya minimal teman-teman bisa masukkan ke watchlist buat teman-teman. Kenapa? Kalau dia mampu breakout dari EMA 50-nya di sekitar 1835 sampai 40 di area sana, ketika dia mampu breakout, teman-teman bisa buy on breakout untuk target di 1990 sampai dengan level 2000-an, karena di sana ada area EMA 200-nya ya. Jadi ada area resist di level 2000 psikologis juga, seperti itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk fast trade atau minimal untuk jangka pendek. Jadi buy on di area EMA 50 tapi dengan konfirmasi kalau dia breakout ya dari EMA 50-nya, seperti itu. Karena kenapa? Kalau teman-teman beli kenyataannya dia fast breakout, dia turun kembali, teman-teman nanti akan rugi. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi buy, bisa buy di area 1800-an di daerah EMA sini ya. Kalau dia confirm di bawah 1800, teman-teman out is okay. Kalau teman-teman mau cut loss, seperti itu. Tapi kalau menurut saya lebih baik buy on breakout. Ketika dia breakout, teman-teman entry untuk target di level area 2000-an itu, seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada BRIS ya, Bank Syariah Indonesia Tbk. Ini juga kurang lebih sama dengan EMTK, cukup menarik untuk saham BRIS. Untuk saham BRIS hari ini ditutup stagnan ya, tanggal 19 Juli
ditutup stagnan di 1515, tidak naik tidak turun ya. Kemudian kalau teman-teman cek, ini posisi EMA 50 nya ada di sekitar 1415, area 1400an. Kemudian EMA 200 nya ada di sekitar 1650. Posisi EMA 200 di bawah EMA 50 di bawah EMA 200 menunjukkan dia downtrend ya, masih downtrend. Tetapi yang menarik dari saham BRIS, kalau teman-teman buat dinamis trendline-nya dengan menghubungkan dua titik terluar ya, minimal dua titik terluar, kita bisa lihat bahwa saham BRIS ini mampu breakout dari dinamis trendline-nya atau patah trend downtrend-nya seperti itu. Kemudian teman-teman kalau cek tanggal 12 dia break ya, mampu break, kemudian koreksi di retest, kemudian tanggal 15 dia confirm masih berada di atas ya, di atas dari dinamis trendline dan EMA 50 nya, kemudian melanjutkan kenaikan seperti sekarang. Nah, kalau teman-teman lihat volumenya semakin banyak ya, volumenya ada seperti itu, garis MACD juga mengarah ke atas mengindikasikan apa, ada dorongan beli, ada akumulasi seperti itu. Apakah ada akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya ya. MTK sudah, BRIS ya. BRIS dari tanggal 18 dan 19 ya. Jelas ada akumulasi oleh AK, BB, EP, SQ dan OD. Harga rata-rata berapa? Di sekitar area 1500. Jadi kalau posisi sekarang ini masih harga modal dengan Big Five-nya ya, masih harga modal seperti itu. Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kalau menurut saya lebih bijak apabila buy on breakout ketika dia breakout atau minimal tertahan di atas 1500. Karena kenapa? Dia masih meretest ya level 1500-nya seperti itu. Kalau dia mampu, saham BRIS ini mampu break atau minimal di atas 1500, teman-teman bisa entry untuk target kemana? Target di level 1600, level psikologis, kemudian area 1650. Kenapa? Ada area EMA 200 nya. Jadi range antara 1600 sampai dengan 1650 di sana. Potensinya untuk fast trade atau minimal jangka pendek itu masih terbuka seperti itu. Kemudian tadi sudah dicekkan broker summary-nya ada akumulasi ya. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah punya mungkin di daerah bawah, let's say di 1200, 1300 apa yang dilakukan, menurut saya selama masih di atas level psikologis 1400 masih aman untuk hold, masih oke seperti itu. Kalau nggak mau bisa pasang trailing stop seperti itu. Nah, kalau teman-teman misalnya mau spekulasi buy, takut ketinggalan, bisa teman-teman entry di nilai area 1500, tetapi ketika dia tertahan atau minimal bertahan di atas 1400, teman-teman nanti akan rugi kan, selisih seperti itu. Jadi mendingan teman-teman pastikan apabila saham BRIS ini mampu breakout dari level 1500 atau minimal tertahan di level 1500, teman-teman bisa spekulasi buy. Ketika dia turun, maka sebaiknya teman-teman tunggu di level 1400 seperti itu. Untuk potensi minimal sideways masih terbuka ya, jadi cenderungnya sudah patah tren dari downtrend menjadi minimal sideways seperti itu. Oke, jadi cukup clear ya. Dua saham ini menurut saya cukup berpotensi, teman-teman bisa manfaatkan untuk bisa mendapatkan cuan seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.